Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa. Amma ba'd. Sebelum kita lanjut materi, kita perhatikan dulu tugasnya. Jadi tugasnya itu dua hal. Jadi yang pertama disebutkan jenis isim berdasarkan apanya? Jumlahnya. Kemudian yang kedua jadi yang pertama berdasarkan jumlahnya. Isim berdasarkan jumlahnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama mufrad, tidak ada cirinya. Jelas ya? Yang kedua musanna, cirinya berakhiran alif nun atau ya nun. Sebelum ya harakatnya fathah, nunnya harakatnya kasrah. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, cirinya berakhiran waw nun atau ya nun. Sebelum waw dhammah, sebelum ya kasrah, harakat nunnya fathah. Kemudian yang keempat ya jamak muannas salim, ciri-cirinya alif nun alif ta, alif ta, berakhiran alif ta. Jelas ya? Kemudian yang kelima jamak kenapa? Jamak taksir, ada cirinya enggak? Enggak ada. Kemudian yang kedua disebutkan isimnya berdasarkan apanya? Penentuannya. Ya, ada 2. Ada nakirah dan ada ma'rifah. Ya, ma'rifah itu ada berapa? Yang sudah kita pelajari? Yang sudah dipelajari 3. 1 beralif lam, 2 alam nama ya. Yang ketiga isim isyarah. Ya, jadi sebelum kita kerja tugas jangan langsung dijawab. Ya, dibaca dulu soalnya, dicermati dulu soalnya. Yang kita disuruh itu menyebutkan jenis isimnya dengan 2 hal. Yang pertama berdasarkan jumlah, kemudian yang kedua berdasarkan penentuannya. Jadi anggaplah misalnya nomor 1. Nomor 1 at-talibani.
Nah, kalau kita mau jawab yang pertama dulu. Jadi pertama berdasarkan jumlahnya. Lihat nih, isim berdasarkan jumlahnya itu ada 5. Hah? Kemudian kita lihat ciri-cirinya masing-masing. Ini at-talibani, apa huruf terakhirnya? Alif, nun. Sekarang lihat, ada ndak isim yang berakhiran alif nun yang disebutkan berdasarkan jumlahnya? Ada. Ini alif nun. Isim apa itu? Sekarang kita pastikan sebelum alif harakatnya apa? Fathah. Sama ndak? Sama. Nunnya harakatnya apa? Kasroh. Sama ndak? Berarti langsung dia jawab. Nomor 1 musanna. Jelas ya? Kemudian pertanyaan keduanya berdasarkan penentuannya. Jangan langsung dijawab dulu bilang ma'rifah atau nakirah. Ya, mentang-mentang contohnya ma'rifah atau contohnya nakirah. Lihat dulu. Nakirah itu tidak ada tandanya. Jelas ya? Sedangkan isim ma'rifah itu ada beberapa. Yang pertama beral, yang kedua nama, yang ketiga isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Sini ke kata tunjuk atau maki di sini. Jelas? Jadi kita lihat sekarang ini at-talibani. Kita cek satu-satu. Dia beral tidak? Beral. Itu yang beral ma'rifah atau nakirah? Tulis nih ma'rifah. Berarti nomor 1 apa? Musanna ma'rifah. Kenapa bisa musanna? Karena dia berakhiran alif nun. Kenapa bisa ma'rifah? Karena dia beral. Dipahami? Jelas? Baik. Nomor 2, lihat. Ada ciri musanna dafatira. Ada ciri musanna pada dafatira? Tidak ada. Ada ciri jamak mudzakkar salim? Ada ciri jamak muannas salim berakhiran alif ta? Ada? Tidak ada. Berarti kemungkinannya ada berapa? Antara mufrad dan jamak taksir. Sekarang apa terjemahannya dafatil? Sudah jadi terjemahkan di situ. Buku-buku catatan, buku-buku catatan. Satu atau banyak? Berarti apa ini? Tulis jamak taksir. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan penentuannya dafatira. Kita lihat saja yang ciri ma'rifah. Ada alif lamnya? Tidak ada. Dia nama? Bukan. Kemudian isim isyarah bukan? Ini, itu. Bukanlah? Berarti nakirah ma'rifah? Iya. Nakirah. Ya, ada susah? Tidak susah sebenarnya kalau dijawab sesuai langkah-langkah. Jadi ketika orang mau menjawab pertanyaan, itu yang pertama pahami pertanyaan. Jelas ya? Makanya selalu diingatkan. Saya dulu kalau belajar, kalau ditanya sama ustadz itu, dia bilang, jangan terburu-buru menjawab. Pahami dulu soal. Fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu 1/2 dari jawaban. Tidak bisa kita langsung menjawab kalau tidak paham soal. Paham ya? Ya, anggaplah kita ditanya, sebutkan jenisnya berdasarkan jumlahnya dan sebutkan jenisnya berdasarkan penentuannya. Kita jawab misalnya, oh ini jamak taksir dan dia mudzakkar. Beda itu meleset nih. Misalnya, tidak ada jadi singgung karena at-talibina. Sekarang berdasarkan jumlahnya cuma 5 kemungkinan.
Tinggal lihat ada ciri apa pada at-talibina? Ya'nun. Berakhiran ya'nun ada dua. Ada musanna, ada jamak mudzakkar. Nah, tinggal kita cocokkan harokatnya. Sebelum ya fathah atau kasrah? Kasrah, berarti bukan musanna. Nah, berarti jamak mudzakkar salim. Kita lihat lagi nunnya. Nunnya fathah enggak? Fathah, berarti sudah pasti jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dia nakira atau ma'rifah berdasarkan penentuannya. Kita lihat di sini. Ada alnya? Ada, berarti ma'rifah. Jelas ya? Ghurafati. Enggak ada jialnya tak? Baik. Ghurafati. Ah, di situ kita lihat di ghurafati berdasarkan jumlahnya. Ada ciri-ciri di sini enggak? Ada alnya? Iya, sudah. Ayo al-ghurafati. Banyak dipikir jadi dilupa soalnya. Al-ghurafati. Sekarang berdasarkan jumlahnya dulu. Ada ciri-ciri di sini. Berakhiran apa ini? Alif, ta. Ada ciri-ciri di situ yang bisa kita samakan. Ini jamak muannas salim. Kita tulis. Berarti dia jamak muannas salim. Kemudian berdasarkan penentuannya, dia beral tidak? Berarti langsung ma'rifah. Pahami? Jadi diperiksa satu-satu. Memang begitu sulit. Sulit kalau lama kalau kita tidak memahami dari awal. Karena ini ibaratnya kalau kita mau kerja tugas, pahami dulu dari awal. Kemudian kita susun Kemudian yang kelima, al-ustadzi. Ada enggak ciri-ciri musanna, jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim? Tidak ada. Kemungkinannya cuma dua, mufrad atau jamak. Apa terjemahannya? Ustad atau ustad? Sudah mikirku terjemahkan di situ. Ustad atau ustad? Ustad. Satu atau banyak? Iya, berarti mufrad. Kemudian berdasarkan penentuannya, ada alnya? Berarti ma'rifah. Jelas ya? Mufrad ma'rifah. Yang keenam, hamidin. Hamidin. Sekarang kita lihat berdasarkan jumlahnya. Ada ciri musanna, alif nun, ya nun? Tidak ada. Ada ciri jamak mudzakkar salim? Tidak ada. Ada ciri jamak muannas salim? Berarti kemungkinan cuman mufrad atau jamak. Apa artinya hamid? Hamid, bukan hamid. Ya, bukan amit, bukan. Hamid berarti mufrad. Sekarang lihat. Oh, hamid tidak ada alif lamnya. Oh, nakirah. Tidak secepat itu, saudara. Itu namanya terburu-buru dalam menjawab. Jangan terburu-buru. Kita lihat. Oh, yang kedua, alam, nama. Hamid nama atau bukan? Nama. Berarti dia nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Paham ya? Jangan terburu-buru dalam menjawab. Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu dari setan. Kecuali menikah, harus terburu-buru. Buru-buru cepat. Iya, semangat jomblo. Yang ketujuh, hadza. Sama juga ini. Hadza. Apakah dia mufrad atau musanna atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir? Kan kemarin sudah dibuatkan tabelnya. Ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak, ada mufrad, musanna. Iya. Tinggal kita lihat. Ini hadza di mana tabelnya dia? Di awal, di yang pertama berarti mufrad. Kemudian
Ketika lihat hadza, oh tidak ada alif lamnya, langsung kita bilang nakirah? Tidak. Periksa dulu yang kedua, apakah hadza nama? Bukan. Apakah hadza isim isyarah? Iya, berarti kalau dia isim isyarah pahami sampai sini? Taib. Ada pertanyaan di akhwat? Ada, kemarin saya janji kubuatkan video penjelasan itu. Sampai sekarang ku lupa. Afwan di. Apa? Dia lihat dari itu dapat biru. Dia jawab catatan buku catatan berarti 2 buku catatan karena buku-buku. Buku-buku. 1, 2. Oh, 2. Oh, begitu kan? Tidak. Jadi ketika disebutkan buku-buku itu banyak. Bukan dihitung buku-buku. Oh, kan? Jadi sama misalnya meja kalau mejanya ada banyak kita bilang apa? Meja-meja. Tidak mungkin kita sebutkan kalau mejanya 10 meja. Enggak. Ya, meja-meja itu berarti apa? Banyak meja, rumah-rumah. Nah, gitu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ikhwah, akhwat. Masih banyak salah di sini, Dik. Jadi kalau saya ulangi lagi tugasnya ini bisa, Ji? Bisa mi semua? Bisa mi semua kira-kira? Iya, tidak ada misalah. Insyaallah. Baik, jadi saya tambah materi hari ini, kemudian nanti saya ulangi modelnya begini tugasnya. Jadi mengerti toh? Jadi kuncinya ini. Toh, kita buat dulu begini sebelum kita menjawab. Jadi gampang kita memeriksa ini musanna atau mufrad atau apa, toh? Baik. Kita lanjut sekarang. Di pembahasan isim mausul. Ya. Ini yang kata tunjuk kemarin sudah saya tambah. Zalika. Sudah lah? Baik. Sekarang isim ma'rifah yang kelima, meskipun yang kita bahas baru yang keempat, karena yang nomor 2 kita langkahi. Yang kelima adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Dia biasa disebut dengan kata sambung. Jelas ya? Kata sambung. Iya. Apa itu kata sambung? Kata sambung dalam bahasa Indonesia itu cuma satu, yang tidak pakai sah. Jelas ya? Ya, loading ikhwanya. Yang jelas ya? Ya, jadi ketika kita bilang misalnya Muhammad atau kebun, saya memiliki kebun indah. Kita kan tidak bisa langsung bilang kebun indah. Saya memiliki kebun indah, tapi dipakaikan kata sambung, kata yang. Saya memiliki kebun yang indah. Ya, sama saya memiliki rumah banyak, enggak. Rumah yang banyak pakai kata sambung. Dalam bahasa Indonesia kata sambung cuma satu. Tapi dalam bahasa Arab kata sambung ada 7. Apa terjemahannya? Terjemahannya hanya satu, yang. Jadi kalau kita buatkan tabel, sama seperti sebelumnya. Jadi terjemahannya adalah yang. Kemudian 3 yang pertama untuk mudzakkar, sisanya untuk muannas. Dan ini terbagi juga. Kalau yang pertama ini alladzi, ini untuk mufrad. Alladzani untuk 2. Alladzina untuk lebih dari 2, jamak bahasa kita. Ya, jadi kalau misalnya saya memiliki
pulpen yang bagus. Ya, pulpen. Ini mudzakkar ya, al-qalam, pulpen. Berarti pakai apa? Alladzina, karena banyak. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ayyuha alladzina. Jelas ya? Kemudian kalau yang di sebelah kiri ada allati. Allati itu menunjukkan satu. Allati menunjukkan berapa? Satu, mufrad. Allatani menunjukkan dua. Allati atau allai menunjukkan banyak, lebih dari dua. Dan ingat pemisahnya di sini. Kalau sebelah kanan mudzakkar, kalau sebelah kiri muannas. Jelas ya? Jadi kalau saya contohkan misalnya, saya memiliki al-hadiqah, kebun. Iya. Saya mau bilang kebun yang apa mi dibilang? Cek mi dulu ini al-hadiqah. Pertama dicek itu muannas mudzakkarnya. Al-hadiqah muannas atau mudzakkar? Kenapa bisa muannas? Ada tak marbutoh. Ada tak marbutohnya, makanya dia muannas. Kemudian dicek ada ndak ciri isim musanna pada al-hadiqah? Alif nun, ya nun, ndak ada. Jama' mudzakkar salim pada dia ada ndak? Waw nun, ya nun, ndak ada. Jama' muannas salim alif ta, ndak ada. Kemudian kalau tidak ada, dua kemungkinan antara mufrad atau jama'. Sekarang lihat artinya al-hadiqah kebun, bukan kebun-kebun. Berarti apa? Mufrad. Pakai apa kita? Al-hadiqah allati. Jelas ya? Taib. Kemudian demikian pula kalau kita misalnya bilang ya, contoh at-talibani. At-talibani dari sisi mudzakkar muannas dulu. At-talibani mudzakkar atau muannas? Muannas atau mudzakkar? Perempuan atau laki-laki? At-talib, talibani mudzakkar. Kemudian dia mufrad atau musanna? Sanna, ada alif nun. Kalau kita hapus alif nunnya, jadinya apa? At-talib, berarti laki-laki. Sekarang ini at-talib laki-laki dan dia musanna. Jadi dia musanna karena ada alif nun. Kemudian dia mudzakkar. Karena apa? Karena tidak ada ciri muannas, tidak ada tak marbutah. Bukan nama perempuan. At-talibani bukan sifat khusus wanita. Kemudian bukan anggota badan. Itu dihafal gitu. Pasti itu. Sekarang kita mau tambahkan yang at-talibani, yang berarti pakai apa? Kita lihat yang di sebelah kanan yang mudzakkar. Kemudian yang menunjukkan dua, berarti apa? Alladzani. At-talibani alladzani. Jelas ya? Itu fungsinya apa? Isim mausul, kata sambung. Ada pertanyaan sebelum kita berpindah ke yang 5 dan 6? Tidak ada?
Akhwat, mengerti Ji? Kalau saya bilang misalnya Maryam, setelahnya mau dikasih kata sambung, maka disesuaikan dengan Maryam. Maryam muannas atau mudzakkar dulu? Muannas. Berarti nanti pakai yang di sebelah kanan atau kiri? Kiri. Sekarang lihat Maryam. Berapa Maryam yang ditunjukkan? 1, 2 atau banyak? 1. Karena kalau 2 Maryamani. Kalau banyak Maryama. Bukan Maryamuna. Laki-laki itu. Mudzakkar salim itu. Maryamatun. Berarti ini apa? Mufrad. Berarti pakai apa? Hah? Yang di belakang pakai apa? Allati. Tapi pakai apa? Allati. Maryamul lati. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, misalnya contoh lagi. Seperti di ayat wa Maryam binat Imran allati. Ya, Maryam anaknya Imran yang. Nah, di situ bukan Imrannya yang mau dikasih sifat, bukan Imran yang, bukan, tapi Maryam yang. Iya. Makanya pakai allati. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Sudah siap kerja tugas berarti. Baik, sekarang kita pindah ke yang keenam. Apa yang keenam? Isim yang bersandar kepada salah satu dari isim ma'rifah yang 5. Kan sebelumnya ini 6, ada 5. Ada isim beral, ada domir, belum dibahas. Kemudian yang ketiga ada nama. Ada apa lagi? Isim isyarah. Kemudian isim. Kalau ada isim bersandar kepada salah satunya, maka dia jadi ma'rifah. Nah, sekarang apa maksudnya bersandar? Apakah isimnya tidur-tidur bersandar di situ? Nah, kita contohkan misalnya kitabun, artinya kitab, buku. Jelas ya? Buku atau kitab. Sekarang kitab ini kita sandarkan. Apa maksudnya disandarkan? Artinya kitab ini milik tertentu, punyanya orang tertentu, bukan semua buku. Kita bilang misalnya kitabullahi. Apa artinya kitabullahi? Kitabnya pakainya. Nah, kitabnya. Berarti si kitab disandarkan kepada siapa? Allah. Kitab itu milik Allah. Kitabnya Allah. Paham? Nah, Allah ma'rifah atau nakirah? Fokus. Allah ma'rifah atau nakirah? Ada alif lamnya? Ada, berarti ma'rifah. Nah, ini kitab disandarkan, punyanya siapa? Allah. Sekarang kita cek, ini kitab ada alnya enggak? Enggak ada. Kemudian yang kedua, nama enggak ini kitab? Ada orang namanya kitab? Enggak ada. Kemudian yang ketiga, dia kata tunjuk atau bukan? Bukan kata tunjuk. Jelas ya? Karena buku, masa kata tunjuk. Nah. Kemudian yang keempat, isim mausul bukan? Bukan. Dan dia juga bukan domir. Cuma domir ini nanti ya dibahas. Iya. Dia juga bukan domir. Berarti dia ma'rifah atau nakirah?
Harusnya nakirah. Tapi kita lihat yang keenam. Oh, dia disandarkan kepada isim ma'rifah. Ini buku bukan buku sembarang. Bukan semua buku, tapi bukunya siapa? Kitabnya Allah. Disandarkan kepada yang ma'rifah. Paham? Jadi kitab sekarang ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Paham di belakang akhwat? Sekarang saya ganti contohnya. Jadi paham maksudnya bersandar? Bersandar maksudnya ini kepemilikannya milik siapa, begitu. Paham ya? Ini punyanya siapa, disandarkan ke dia. Sekarang saya ganti contohnya. Misalnya kita bilang kitabu rajulin. Bukunya seorang laki-laki. Sekarang ini kitabu bersandar tidak? Bersandar. Dia disandarkan kepada siapa? Seorang laki-laki. Kalau kita mau tahu kitabu ini ma'rifah atau tidak, kan dia bersandar. Kita cek dia bersandar kepada siapa? Rajulin. Sekarang rajulinnya kita cek nakira atau ma'rifah? Ada alnya ndak? Nama ndak ini rajulin? Bukan. Kemudian ini rajulin kata tunjuk atau bukan? Isim mausul atau bukan? Bukan. Berarti nakirah. Sekarang si kitab dia bersandar ke nakirah, berarti dia ikut jadi nakirah juga. Paham? Saya ganti kitabu Hamidin. Sabar sedikit lagi. Kitabu Hamidin. Hamid nakirah ma'rifah? Ma'rifah. Tunggu ya sebentar, saya tahu siapa mau dijelaskan. Saya juga mau dijelaskan itu. Ma'rifah. Jelas ya? Jadi Hamid ma'rifah. Sekarang kitab bersandarnya kepada Hamid. Hamid ma'rifah nakirah? Bukunya Hamid. Hamid ma'rifah. Berarti dia ma'rifah. Kesimpulannya, kalau ada isim yang bersandar, ma'rifah nakirahnya dia tergantung tempat bersandarnya. Paham ini? Sama perempuan, kalau dia bersandarnya kepada orang baik, ya jadi baik juga. Kalau pergaulannya bagus, jadi bagus juga. Iya. Jadi tempat bersandarnya nakirah, maka dia nakirah. Tapi kalau tempat bersandarnya ma'rifah, dia jadi ma'rifah. Paham? Paham enggak? Paham enggak? Ya. Bagaimana kita tahu itu isim bersandar atau tidak? Ini nya, bukunya. Paham ya? Iya. Kalau dibilang misalnya qalamu Muhammadin. Kita mau tahu ini terjadi penyandaran atau tidak, tinggal lihat pulpennya. Apa artinya? Pulpennya Muhammad. Pulpennya siapa? Muhammad. Adanya. Sekarang kalau tidak mau ditahu dari artinya, ada orang tidak mau tahu artinya, pokoknya mau tahu ini ma'rifah bersandar atau tidak. Caranya bisa juga. Yang perlu diperhatikan adalah harakatnya. Adalah apanya? Harakatnya. Ya, yang namanya isim yang bersandar itu tidak ada tanwinnya dan tidak ada alnya. Jadi isim yang bersandar itu tidak punya apa? Tidak punya tanwin dan
al, tidak punya tanwin dan al. Dan isim yang disandari, ya, dia bisa beral, bisa bertanwin. Paham? Isim yang disandari. Isim yang disandari itu bisa ada alnya, bisa juga tidak. Dan dia akhirannya, kebanyakannya, tidak semuanya. Kebanyakannya apa? Kebanyakannya kasroh. Seperti tadi kitabullahi, kitabu Hamidin, qalamu Muhammadin. Iya, jadi kalau kita mau tahu pasti, ini pakainya bukunya dari terjemahannya. Nah, kita pastikan dulu ini dari harokat. Kapan belum yakin, kita pastikan dari terjemah. Dari terjemah. Oi, terjemah. Terjemahan. Baik. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi isim yang bersandar, dia ma'rifah atau nakirohnya tergantung tempat amanya, tempat sandarannya. Kalau nakiro tempat sandarannya, maka dia nakiro. Kalau tempat sandarannya ma'rifah, maka dia contoh. Kitab terus. Baitu. Apa artinya baitu? Rumah. Baitu hadza, rumahnya si ini. Rumahnya ini, rumahnya ini. Siapa rumah ini? Baitu hadza, rumahnya ini. Nah, paham ini? Sekarang lihat dulu ciri-cirinya. Ini baitu, ada tanwin, ada alnya? Tidak ada, berarti ciri-ciri dia bersandar. Sekarang hadza, ada alnya? Tidak ada. Tidak ada alnya, kan bebas itu. Ada al, tidak ada al, bebas. Nah, kemudian lihat dia di kasrah? Tidak. Kan memang kubilang tadi tidak selamanya. Paham? Jadi intinya itu isim yang bersandar itu satu, Ji, yang pasti. Isim yang bersandar itu yang pasti satu. Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Itu anu nassami, barang nassah. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat terjemahannya. Rumahnya ini bersandar enggak? Siapa tempat bersandarnya baitu? Hadza. Nah, sekarang hadza ma'rifah atau nakira? Ma'rifah. Berarti baitu jadinya ma'rifah. Paham? Baitu hadza, baitu dzalika. Ya, baitul ladzi. Kalau jadi isim mausul berarti baitul ladzi. Iya. Iya. Baitul ladzi, rumahnya yang, rumah orang yang. Nah, bisa. Baitul ladzi mata, rumahnya orang yang meninggal. Paham ya? Alladzi ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, berarti baitu ma'rifah. Paham ini? Baik. Sekarang yang keenam. 7 ya? 7, 6 terus. Nah. Yang ketujuh adalah munada. Apa itu munada? Bukan panada, munada. Munada artinya adalah yang dipanggil. Munada yang dimaksud di sini asalnya adalah nakirah. Namun karena penggunaannya dimaksudkan, ya kan dipanggil ki, jadi dimaksudkan. Ya, maka dia menjadi ma'rifah. Jadi asalnya nakirah. Rajulun, nakirah ma'rifah. Rajulun artinya laki-laki. Ada alnya? Tidak ada.
Ada dia kata tunjuk, dia nama rajulun? Bukan. Kata tunjuk? Bukan. Kemudian dia isim mausul? Bukan. Dia bersandar di sini rajulun? Tidak ada sandarannya toh? Tidak ada tempat bersandarnya, dia masih sendiri. Dipanggil ya rajul, woi laki-laki, woi bacok. Jelasnya dipanggil. Maka yang dipanggil semua laki-laki atau laki-laki yang ada di depan tak? Yang di depan tak. Berarti di sini jadi apa? Jadi ma'rifah. Paham ya? Dipahami? Paham? Ustadz, ada berapa ustadz? Ustadz cuma satu. Ustadz di dunia ada berapa? Jutaan. Sudah nasurfin nih, kandai ya. Ustadz ada banyak atau cuma satu? Banyak dah. Kan ustadz itu kan ada banyak. Ketika kita lagi kajian, ada orang bertanya, ya ustadz, semua ustadz nak panggil atau ustadz yang mengisi kajian? Yang mengisi. Berarti jadi ma'rifah, ya ustadz. Jelas ini? Dan munada itu ciri-cirinya, munada yang tadinya nakiro kemudian jadi ma'rifah, ciri-cirinya tidak ada al, tidak ada tanwin juga, dan ada ya sebelumnya. Ya apa namanya ini? Ya huruf nida di tanda-tanda isim. Huruf nida. Huruf nida, huruf memanggil, munada yang dipanggil. Jadi ciri-ciri munada yang asalnya nakiro kemudian dia menjadi ma'rifah. Bagaimana munada yang ma'rifah? Ada huruf nida sebelumnya, satu. Ya, ada huruf nida. Yang kedua, ciri-cirinya tidak ada, ya, tidak ada tanwin dan al. Tidak ada tanwin dan alnya. Paham ini? Kalau ada tanwinnya, ya taliban. Nakirah atau ma'rifah? Tetap nakirah. Karena munada yang ma'rifah ini dua syaratnya. Ada huruf nida dan tidak ada tanwin serta al. Secara umum ya. Pengecualian pada Allah. Ya Allah. Ya. Allah itu spesial. Dia mau bagaimanapun alnya tidak boleh hilang. Makanya selalu ada ya Allah, tetap dia ma'rifah. Baik. Ada pertanyaan? Kalau saya bilang misalnya ya Rasul. Rasul ma'rifah atau nakirah? Tunggu dulu. Ada harokat terakhirnya? Oh belum, berarti tidak bisa ditentukan. Sekarang saya kasih ya Rasulu ma'rifah. Saya kasih ya Rasulan nakirah. Paham? Paham? Saya ganti. Talib. Saya bilang ya talibu. Kenapa bisa? Tidak ada tanwinnya. Saya ganti ya taliban nakirah. Paham?
Sekarang satu lagi. Ya Muhammadu ma'rifah. Saya hapus ya-nya. Muhammadun. Jangan terkecoh. Tetap ma'rifah karena nama. Taib. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, akhwat? Ikhwah? Sudah mau azan ini, Dek? Hah? Belum, ya? Belum bisa lawat. Iya, cocok. Jadi? Iya. Iya, masuk tes. Salam. Iya, 12. Baru berapa? 10. Kotak-kotak. Oh iya. Memang kalau dilihat ini, Dik, kotak-kotak ini. Cocok. Iya, karena memang ada yang kembar. Yang kembar itu kan yang haulai kembar dengan yang perempuan. Ulaika kembar dengan yang perempuan. Tapi penggunaannya beda. Jadi dihitung double. Dihitung apa? Double ki. Dipahami, Ji? Kalau kita mau hitung 10, enggak apa-apa toh, Ji. Berkurang beban tak? Iya. Enggak masalah. Mau dibilang 10 benar karena ada 2 yang double. Ya, kan kalau dihilangkan 1, ya, dihilangkan 2, 12 tadi jadinya sisa 10. Tapi kalau tidak mau 12, bebas, Ji. Dipahami, Ji? Paham? Atau mau ditanya lagi kapan, bagaimana ditahu perempuan atau laki-laki? Hah? Oh, sudah paham? Iya, kalau mau ditahu mana yang digunakan untuk perempuan atau laki-laki, tinggal dilihat setelahnya apa Nabi bilang kah? Kalau saya bilang misalnya ulaika ya, rijalun, apa artinya rijal? Iya, para laki-laki, para lelaki. Berarti ulaika di sini untuk muannas atau mudzakkar? Untuk mudzakkar. Jelas ya? Ya, kalau dibilang ulaika nisa, apa artinya nisa, Pak? Iya, perempuan. Berarti ulaika untuk muannas. Baik, ada lagi? Tafadhal. Tanya memang ya. Bertanyalah sebelum ditanya. Kalau tidak paham, tidak apa-apa bilang tidak paham. Ya, tidak paham yang mana, tinggal dikasih tahu. Ada yang tidak paham lagi? Yang kurang dipahami? Ya, lewat chat. Apa itu? Hatani. Oh iya, atau hataini. Sama hadani atau hadaini. Nanti. Ya, jadi di isim isyarah itu khusus hadani yang 2 laki-laki ini
Samahatani, dua perempuan ini, hadani sama hata ini, hatani sama hadani, itu bisa diganti alifnya jadi ya. Cuman kenapa bisa? Nanti di nahwu. Sudah? Iya. Jadi ini kan hadani. Ini toh? Ya, bisa diganti hadani, alifnya bisa diganti ya. Hadaini. Tapi sama ji. Sama ji. Sama itu seperti isim musanna. Kan bisa khosmani, khosmaini. Hah? Rajulani, rajulaini. Nah, nanti kita bertanya lagi, kenapa dhani kan tidak bisa dhanaika? Khusus hadani sama hatani, khusus itu. Jadi kita belajar ini, pelajari dulu ini, iya, ini kaidahnya. Nanti ada yang dikecualikan dari kaidah. Begitu caranya belajar. Pahami kaidah umum, nanti yang keluar dari kaidah ada penjelasannya. Kan tidak semuanya kita langsung pelajari, Pak. Ya, kalau semuanya langsung kita pelajari, jadinya muntah-muntah. Tadi muntah-muntah. Mundur tanpa berita. Agak dikasih sedikit. Baik, tidak ada lagi. Sisa tugasnya ya. Dimengerti tadi cara kerjanya ini? Sudah dipahami cara kerjanya ini? Jadi dilihat dulu berdasarkan jumlahnya. Atau saya tambah nanti nih berdasarkan jenis kelaminnya lagi? Hah? Bisa? Sebentar bilang ini lagi banyak mau. Ini lagi pusing mau. Ya dua mau saja paling tahu. Jangan tambah-tambah tugas. Baik, cukup ya? Tidak ada lagi? Baik, kalau ada yang tidak mau bertanya langsung, bisa bertanya nanti di chat, bisa atau bertanya di grup. Kalau tidak mau di grup, malu-malu sama adminnya di chat, Mak. Jangan sampai bilang nanti tahu ki admin bilang ini tidak paham, tidak mau bertanya. Tidak apa-apa jika saya. Insyaallah aman ji rahasianya. Baik, cukup ya. Aktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.